Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas perkenannya pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada masa kenikmatan kepada kita sehingga di pagi ini, di siang ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kita semua, keluarga besar Negeri Dua Nilaiya, sehingga hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan rapat Sabtu 21 Oktober 2023. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga juga tercurah para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya sampai di sana. Tak lupa, mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang taat. Amin. Bapak-bapak dan ibu, guru, beserta staf tenaga administrasi Negeri Dua Nilaiya, wabil khusus bapak-bapak wakil kepala Satya Negeri Dua Nilaiya yang saya hormati. Hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan rapat yang dari pagi kita bersama-sama dengan siswa memperingati Hari Santri yang keberapa? Hari Santri di tahun 2020. Ya, alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak pun juga bisa dikondisikan dengan baik, meskipun ada beberapa yang jalurnya tidak sesuai. Pada agenda rapat hari ini, pertama nanti kita akan melaksanakan kegiatan pembukaan, dilanjutkan dengan kultur dan doa. Kemudian acara berikutnya pembinaan kepala sekolah. Pembinaan kepala sekolah di hari ini nanti akan diisi oleh aksi nyata Ibu Cici sebagai calon guru penggerak di tahun 2023 ini, ya. Dilanjutkan dengan persiapan PKKS, ya, yang nanti akan dibantu oleh Pak Iman dan Pak Haji. Yang selanjutnya tanya jawab dan terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu agar efektif waktunya, mari kita mulai agenda rapat yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka rapat, mari kita bersama-sama buka rapat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah senantiasa melimpahkan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, sehingga apa yang ada yang kita bahas dalam rapat ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kuliah 7 menit yang hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah Lili SAG. Kepada Ibu Hajah Lili SAG disilakan dengan segala hormat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Tutus Pramono selaku Kepala PPD SMP Negeri Buaria beserta para wakilnya, Bapak-bapak Ibu guru yang sangat saya hormati beserta para staf kepala usaha ya. Koordinator tata usaha tenaga organisasi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa berkumpul kembali dari pagi secara pribadi dan selaku kerohanian mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah bekerja sama dalam rangka kegiatan hari santi. Alhamdulillah acaranya relatif berjalan lancar. Terima kasih yang sudah membawa makanan. Semoga Allah menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Dan saya ingin sekali memberikan apresiasi. Salat dan salam. Mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga juga terus terangkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua adalah untuk beliau yang taat sehingga nanti kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Saya ingin sekali memberikan apresiasi kepada yang terhormat Bapak Haji Sumitnya. Beliau sudah berkorban tenaga, berkorban materi dan sebagainya demi masjidnya bersih. Bapak dan Ibu boleh lihat masjidnya sekarang selalu bersih. Tidak hanya di dalam, di luar sampai di pojok-pojok itu sampai bersih. Luar biasa. Saya sangat bersyukur. Kalau di situ dulu saya kepikiran gimana ya biar masjidnya bersih nih, biar nggak kotor gitu, biar nyaman di masjid. Saya pernah ada tamu ke situ, saya langsung di komen, di kritik masjidnya kotor gitu bilangnya. Saya ya Allah, mudah-mudahan masjid ini menjadi bersih dan alhamdulillah doa saya terkabul dengan dikirimnya Pak Haji Widya mempunyai ide-ide tentang kebersihan masjid. Terima kasih Pak Haji. Dan semoga menjadi motivasi kepada Bapak Ibu guru menjadi lebih rajin ke masjid. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya tadi sore kepikiran Pak, besok ada Pak Dinas, ada kultum nggak ya? Mau WA tuh saya takut PR banget. Setelah tadi ada butuh ibu ada kultum lagi. Jadi silakan ke Pak Wandino, Pak Rama, Pak Haji terakhir. Kita kumpul. Jadi ya, mohon maaf bila nanti isinya pasti nggak sempurna. Bapak Ibu yang saya sangat hormati, saya ingin menyampaikan tentang ujian hidup. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Kelihatan ya? 25. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini pasti diberi ujian, pasti.
Tidak boleh tidak. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita diberi ujian. Karena itulah kita. Surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ini sudah jelas sekali. Jadi seperti anak-anak, seperti murid kita juga kan harus melewati ujian. Ada tengah semester, ada akhir semester, ada akhir tahun, kenaikan akhir ujian akhir ya. Seperti Bapak Ibu juga ada tes P3K, ada tes CPNS, itu ujian-ujian. Bedanya dengan ujian yang Allah berikan pada kita, jika siswa diberi ujian, kertas ujian, lalu diberikan kepada gurunya, kertas ujiannya tidak diisi, langsung diberikan saja kepada gurunya. Pak atau Bu, saya serahkan ujian ini kepada Bapak sepenuhnya. Saya serahkan ujian ini kepada Bapak sepenuhnya. Terserah Bapak, saya mau begitu mana. Apa yang terjadi? Apa yang akan kita lakukan pada siswa itu? Iya pastilah, pasti atau suruh keluar ya, atau gimana sih kamu tuh masa? Nah, bedanya kita yang diberi ujian, hidup kita diberi ujian, kalau kita menyerahkan sepenuhnya ujian hidup itu kepada Sang Pemberi ujian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah jalan keluarnya. Jalan keluar dari setiap ujian kita adalah kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita pasti diuji, ada diuji dengan pasangan hidupnya, ada diuji dengan anak-anaknya, ada diuji dengan hartanya yang banyak, ada diuji dengan hartanya yang dikurangi, ada diuji dengan temannya, sahabatnya, ada yang diuji dengan lingkungannya. Pokoknya semua yang diterima itu adalah sebuah ujian. Dan ayat ini pertama, sebelum kelaparan, kekurangan harta yang bersifatnya duniawi, bersifatnya materi, itu Allah menomorsatukan tentang ketakutan. Takut, tentang ketakutan. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Khawf itu takut. Takut apa? Takut ini, takut itu, takut hartanya hilang, takut masa depannya suram, takut tidak seperti orang lain, takut tidak punya harta, pokoknya takut. Nah, ketakutan ini kaitannya adalah dengan hati. Jadi ujian yang paling utama itu adalah hati kita. Hati. Maka yang paling potensial dalam diri kita itu adalah hati. Sebagaimana Rasulullah menyatakan bahwa dalam diri kita itu ada segumpal daging, yaitu bila daging itu baik maka semuanya akan baik, bila daging itu buruk maka semuanya akan buruk, yaitulah hati. Maka hati itulah yang akan membimbing kita, ya, yang akan harusnya menjadi raja bagi kita, ya, kemana ujian hidup kita itu akan dibawa. Hati tentu kaitan dengan iman, dengan keimanan. Kita tak akan bisa melalui ujian hidup kita itu tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak akan bisa. Sepintar apapun kita, seluas apapun pengetahuan kita, setinggi apapun ilmu kita, tidak akan mampu kita menyelesaikan persoalan hidup kita tanpa kita menyerahkannya hanya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat kalau kita menanggungnya sendiri, kita memikirkannya sendiri, kita melaluinya sendiri, akan sangat terasa berat. Maka jalan satu-satunya adalah menyerahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat senang sekali, sangat suka sekali bila ada hamba yang menyerahkan persoalannya dikembalikan kepada Allah. Itu senang sekali. Dengan bangunnya di sepertiga malam, dengan bercucurnya air mata mengingat dosa-dosanya, dengan memikirkan kesalahan-kesalahan apa nih sehingga saya mendapatkan ujian seperti itu luar biasa. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang seperti itu. Mohon maaf, banyak dalilnya, hanya saya takut salah mengucapkannya. Sebenarnya banyak, menyerahkan kembali persoalan kita kepada Allah saja. Apapun itu persoalan, sekecil apapun persoalan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ada permasalahan, jangan telat, jangan loadingnya lama, ya, langsung ini dari Allah. Dan ayat berikutnya adalah 156 itu adalah tentang bagaimana seorang yang beriman bila diberi ujian, bila diberi musibah, maka dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu. Sepertinya hanya itu Bapak Ibu. Mohon maaf bila kurang, ya. Jadi sayang sekali kalau kesempatan ini saya lewatkan, dan apapun itu semoga Allah ridho, semoga Allah membimbing perkataan saya, dan semoga Allah membuka hati kita semua adalah tentang kebenaran. Kebenaran itu hanya datang dari Allah SWT. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita sambut ujian hidup ini dengan rasa bersyukur. Artinya positif aja. Setiap apa yang terjadi pada kita, nilailah dengan hal yang positif, maka akan kembali kepada kita sesuatu yang positif. Itu juga saya hanya bisa ngomong. Ketika terjadi, maka tetap saja saya tidak tahu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Lili yang sudah menyampaikan materi yang sangat dekat dengan kita, yang sangat ya. Tadi itu yang pertama ketakutan ya. Memang kalau kita baca ayat ini kayaknya mudah ya bacanya, pelaksanaannya pun juga apa yang tadi disampaikan Bu Hajah ini juga kelihatannya mudah. Tapi ketika kondisi kita sedang mengalami musibah, maka disitulah benar-benar kita teruji ya, seberapa besar keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika kita dapat ujian itu, yang sering itu lupa bahwa ujian ini berasal dari Allah, sehingga otak kita merasa terbebani ya. Karena sudah merasa terbebani, sehingga mungkin separuh kemampuan kita hilang, berserah dirinya salah satu yang hilang, sehingga menjadi beban yang luar biasa bagi kita. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa melewati segala rintangan, segala ujian dan cobaan hidup ya. Itu saja. Yang selanjutnya
Kita minta yang terhormat Bapak Wandino untuk berdoa, ya, memimpin doa. Salah satunya doanya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melewati ujian dan cobaan yang Allah berikan. Amin. Silakan Pak Wandino. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dalilina wa dukhulina wa maulana Muhammad. وصلى الله تعالى على صحابة سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر الحمد لله على الحمد لله وحده مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الصلاة والمؤمنين بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها الصلب ويكون جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembinaan kepala sekolah. Pada hari ini Bapak Ibu, pembinaan kepala sekolah akan saya isi dengan aksi nyata calon guru penggerak rekan kita Ibu Cici yang akan menyampaikan ya, tentang budaya positif. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ibu Cici ini bukan orang yang pertama untuk mengikuti guru penggerak ya, pendidikan calon guru penggerak di SMP kita. Sudah ada orang yang pertama yaitu Bapak Haji Winanto Setiawan ya. Beliau alhamdulillah sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Jadi posisi ini orang yang kedua. Seperti pada saat Pak Haji Dwi ketika mau melakukan aksi nyata, maka saya memberikan waktu yang penuh sesuai dengan seharusnya pada yang terhormat Ibu Cici untuk menyampaikan aksi nyata calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Ya, mangga disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Pramono, Kepala Sekolah SMP 2 Lelea, yang saya hormati para wakil dan juga teman-teman guru SMP Negeri 2 Lelea, yang terhormat koordinator TAS dan anggotanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Mohon maaf teman-teman mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin memaparkan apa yang saya dapat pada pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9. Saya berdiri di sini bukan ingin bermaksud menggurui atau gimana, ya. Saya hanya ingin menularkan apa yang saya dapat di sini. Ya, saya selama ini dibersamai oleh Ibu Dwini sebagai fasilitator, kemudian Bapak Utomo sebagai pengajar praktik. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Mohon pendapatnya Ibu Bapak. Nah, setuju atau tidak setuju tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca
atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, Pak Haji. Terima kasih Bu Cici. Terkait dengan masalah pertanyaan setuju atau tidak tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, asal balance antara hukuman dan motivasi pemberian penghargaan, maka itu akan bernilai positif hukumannya. Tapi jika kita hanya melihatnya dari sisi hukumannya saja tanpa pernah memberikan penghargaan, maka kita itu akan menjadi hukuman jadi memantul ke kita, bukan malah memberikan hal positif, justru malah akan menjerumuskan kita. Begitu juga dengan penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan, ada pujian dan pujian, tanpa memberikan hukuman, ada siswa juga menyepelekan. Jadi harus seimbang antara hukuman dan penghargaan. Terima kasih. Barangkali ada yang mau memberikan pendapat untuk rekan yang lain. Dilanjut. Nah, di sini topik yang akan bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian restitusi untuk segitiga restitusinya sendiri, yaitu penyelesaian sebuah masalah yang terjadi pada siswa. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Di sini ada sebuah kegiatan ya, si A dan si B sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Jadi di situ kita mengembangkan sesuatu ya, seolah barang paling berharga dalam tangan kita. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira mempertahankan. Ada lagi? Ya, di sini ya untuk si B ini, si A ini bisa mempertahankan, bisa juga membuka dengan bujuk rayu ataupun dengan ancaman. Ya, poinnya di sini jadi tergantung si A-nya sendiri. Apakah terpengaruh dengan rayuan atau bujuk rayu atau ancaman ya, atau tetap terpaku pada pendiriannya. Jadi di sini yang bisa mengontrol si A ini hanya dirinya sendiri, bukan orang lain ya. Kemudian menurut Dr. William, dalam kontrol teori atau teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi ketika murid nurut pun sebenarnya karena mungkin terpaksa dan lain sebagainya ya, mungkin punya alasan-alasan tersendiri sehingga murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol sama si guru. Tetapi ketika si murid ya, contoh anak yang memang benar-benar bandel gitu ya, ketika kita nasihati dan lain sebagainya, tetap dengan perilaku negatifnya, berarti dia tidak mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid
bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi untuk kritikan pun sebaiknya tidak dianjurkan ya, karena dengan kritikan mereka merasa gagal, mereka merasa rendah diri ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pemusuhan akan terbentuk. Ya, jadi di sini poinnya kita tidak bisa memaksa siswa. Apakah makna disiplin? Disiplin ya dari bahasa Latin ya yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Mohon maaf apabila salah baca. Disiplin. Namun dalam hal budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang tentunya kita semua sudah paham poin-poin yang ada pada profil pelajar Pancasila tersebut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya ini adalah motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini pun termasuk motivasi eksternal ya, seperti bentuk penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi untuk motivasi internal ini di sini seseorang ingin menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, menjadi apa yang dia inginkan. Sudah timbul motivasi internalnya. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Jadi di sini poinnya ternyata ya setelah saya belajar di guru penggerak ini, ternyata penghargaan itu tidak hanya mendapatkan nilai penghargaan tersebut. Penghargaan tidak efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut itu akan melakukan suatu kebaikan hanya demi penghargaan, bukan demi dirinya sendiri, demi mendapatkan nilai yang bagus, demi mendapat pujian dan lain sebagainya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap
mendapat penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal itu, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Keras sebelumnya, ketika tidak ada penghargaan, maka motivasinya turun. Ya, ketika tidak ada sesuatu yang diinginkan, Anda tidak termotivasi lagi untuk berbuat yang terbaik. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Ya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, di sini ada sebuah riset. Ya, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan, yaitu yang penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini berhasil. Kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Bila berhasil menulis sebuah puisi, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang.
karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, jadi apa yang saya katakan tadi, kesimpulannya, penghargaan tidak selalu berdampak positif. Nah, di sini motivasi dalam diri intrinsik. Ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ini ada tindakan guru, ya. Di sini mencatat 100 kali di buku, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, ada konsekuensi, ada hukuman. Mari kita lihat. Ya, ini adalah jawabannya, ya. Nah, untuk konsekuensi itu sesuatu yang memang sudah diyakini bersama. Ya, jadi si anak sudah tahu kalau mereka ketika tidak melakukan itu maka akan melakukan sesuatu yang memang sudah disepakati bersama. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan siswa sendiri sudah tahu, sudah disepakati bersama. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu merupakan hukuman. Kemudian konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya itu adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak ketika melakukan sebuah kesalahan. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini dalam restitusi ini anak bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga harus memikirkan orang lain. Ini untuk identitas gagal, kemudian itu tidak nyaman untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang dan sebagainya seperti yang sudah saya paparkan tadi. Nah, untuk restitusi, ya restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jika hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral dan restitusi itu mempunyai nilai yang positif. Ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Selama ini ya kita ya baik dalam sekolah maupun dalam kelas ya itu kita hanya membuat sebuah peraturan yang dimana peraturan tersebut itu hanya dibuat oleh sekolah ya oleh pihak sekolah maupun oleh guru ya. Nah, namun yang terbaik ya sebaiknya kita membuat sebuah keyakinan. Apa sih bedanya keyakinan dalam peraturan ya. Keyakinan itu bersifat positif, kemudian jika keyakinan itu dibuat melalui musyawarah bersama antara guru dan siswa. Nah, di sini pembentukan keyakinan sekolah maupun kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebaiknya keyakinan kelas itu kita buat melalui pendapat siswa, bukan melalui pendapat wali kelas pribadi atau guru pribadi. Kemudian setiap waktu harus ditinjau sesuai dengan kondisi kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah maupun di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas berukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah maupun kelas.
tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, kira-kira memilih pendapat yang terbaik dan disepakati bersama, dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, di sini tabel T dan Y di sini terdengar, terlihat, dan mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Kemudian perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, menjabat tangan, meletakkan tangan di dada, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ya. Kemudian di sini untuk tabel T-nya format, ya, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini yang tampak. Kemudian yang tidak tampaknya, sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, meletakkannya sembarangan. Kemudian bekerja, tampak sepertinya akan bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru, dan acuh tugas tidak diberikan. Kemudian ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturan selalu kembalikan guru ke tempatnya, keyakinan kelasnya setiap anak harus bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Dan ini adalah perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Ya, contoh untuk di SMP 2 Lelean kemarin untuk masalah anak-anak yang bolos sholat, ya, ada ide dari Mr. Yohan, ya, membentuk polisi sekolah. Nah, itu berarti menyalurkan anak, ya, di mana anak itu butuh yang namanya penguasaan, ya, pengakuan, ya, rasa diterima, ya, mereka butuh penguasaan, butuh pengakuan dan lain sebagainya, ya, sehingga anak-anak yang tadinya bolos ketika dipercaya, diberikan sebuah amanah, mereka bekerja dengan sangat baik, ya. Anak-anak yang tadinya bolos, ya, jadinya anak-anak yang suka menangkap anak yang bolos, ya. Terima kasih Pak Yohan, ya, atas ide dan kerja kerasnya luar biasa dalam penanganan anak yang suka bolos. Termasuk kebersihan. Ya, termasuk kebersihan luar biasa sekali, ya. Sekolah kita sekarang jadinya bersih, ya, berkat Bapak Menteri. Terima kasih Pak Yohan. Anak-anak yang sering bermasalah itu sebenarnya kebutuhan mereka itu tidak tersalurkan, ya, terutama di sini kasih sayang dan rasa diterima, ya, karena kebanyakan anak-anak SMP 2 Lelean ini anak-anak yang tinggal keluar negeri,
ya, anak-anak yang tumbuh tanpa seorang ibu dan seorang ayah, anak-anak yang tanpa bimbingan orang tua, ya, sehingga mereka menyalurkan menyalurkan kebutuhannya itu dengan cara yang negatif, ya. Anak berperilaku negatif itu sesungguhnya anak ingin memenuhi kebutuhannya, ya, hanya saja mereka salah jalan, ya. Mereka harus kita tuntun, mereka harus kita arahkan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kebutuhan dasar anak, ya, ini sesungguhnya kebutuhan kita semua itu terpenuhi apa yang mereka inginkan sesungguhnya. Lima posisi kontrol. Nah, ini adalah 5 posisi kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah ini membuat identitas anak gagal. Kemudian untuk teman dan pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Identitas berhasil atau sukses itu ada pada posisi kita sebagai seorang manajer, di mana dalam seorang manajer itu ketika menyelesaikan sebuah masalah, ya, itu dengan segitiga restitusi, ya, sehingga identitas siswa dari gagal menjadi sukses. Di sini dalam posisi manajer itu anak menjadi menghargai diri sendiri. Di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, guru mengajukan pertanyaan terlebih dahulu sebelum menghakimi. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dalam posisi manajer ini bukan kita yang mencarikan solusi, tapi anak disuruh mencari solusinya sendiri, ya. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu atau untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat, apa yang harus dia lakukan. Jadi bukan kita yang bukan yang kita inginkan, tapi anak sendiri inginkan. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi ada kesadaran dalam diri murid untuk memperbaiki keadaan, kemudian mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, di sini saya rasa untuk penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, ya sepertinya ini sering kita lakukan sehari-hari, ya, terutama saya. Ya, saya selama ini ketika belajar budaya positif ini ternyata saya ini lebih sering sebagai seorang penghukum, atau kalau suasana hati lagi baik mungkin lebih seringnya menjadi seorang teman atau terkadang pemantau. Ya, jadi kalau penghukum ini langsung menghukum, ya. Sementara untuk rasa membuat bersalah, ya, membuat anak rasa bersalah, ya, dengan sama atau mengatakan harusnya seperti ini, ibu kecewa dan lain sebagainya, itu membuat anak bisa bersalah sehingga anak menjadi rendah diri. Kemudian kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan lain sebagainya. Itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal, berbohong, ya. Anak akan berbohong, ya. Pada akhirnya karena anak merasa bersalah, ya, pada akhirnya akan berbohong. Murid meletakkan guru di atas dunia berkualitas, ya. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya, tapi hanya minta maaf, ya. Tapi untuk kedepannya kurang baik. Kemudian dampaknya
murid akan merasa rendah diri. Nah, di sini sebagai teman biasanya kita akan lebih santai menghadapi murid yang bersalah tersebut, ya. Ayolah, lakukan demi ibu dan lain sebagainya. Ketika kita menjadi teman, posisi kita teman, untuk murid tersebut, murid akan ketergantungan untuk kita, ya. Murid akan lebih tergantung, ya, sehingga berdampak kurang baik juga untuk kedepannya. Kemudian di sini pemantauan, menghitung dan mengukur, ya. Kemudian untuk pemantau ini lebih berfokus pada peraturan. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Anak itu hanya akan berbuat baik ketika diawasi, ketika tidak ada pengawasan, dia balik lagi ke dalam perilaku negatif. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, ya. Kemudian murid akan berkata berapa banyak nilai yang harus saya peroleh atau berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi di sini dalam memantau ini, ketika murid melakukan sebuah kesalahan, ya mereka kira-kira berapa halaman nih hukumannya, gitu kan. Mereka hanya akan memikirkan pada saat itu saja, ya, dalam jangka waktu pendek. Kemudian atau mereka mengharapkan sebuah penghargaan ketika melakukan hal yang baik. Kemudian dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi untuk posisi pemantau ini menghasilkan murid yang hanya terpaku pada hadiah atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang mau berbagi pengalaman. Kira-kira kita itu selama ini sebagai apa posisinya? Sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, atau teman atau pemantau? Maka barangkali di sini Bapak Ibu ada yang mau bercerita kira-kira yang sudah kita terapkan selama ini. Kalau saya sejujurnya mungkin lebih ke penghukum, kemudian membuat rasa bersalah dan kadang-kadang teman, ya. Maka ada yang mau berpendapat? Anjali. Apa tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas sama kami juga sama Pak Imam lagi membicarakan yang depan, cuma yang jelas posisi saya, ya, kalau dilihat dari yang di depan itu kan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang pastinya saya pribadi merasa saya ini dari segi satu memantau masalah, saya juga manajer juga. Kalau dari situ ya, dari posisi itu ya. Tapi saya untuk menghukum kayaknya saya tidak, ya. Kalau menghukum tidak. Kalau lebih ke arah manajer dengan upaya itu, benar-benar ya. Memanage, memantau, gitu kan ya. Biasa yang menghukum bagian Pak Agus Effendi. Iya, bagian eksekusi. Kalau posisi saya yang jelas positif, saya memberikan solusi-solusi yang berusaha yang terbaik buat kesehatan individual Anda, bisa. Terima kasih. Kita melihat dari sisi syariat Islam, ya Bu, ya, dimana ketika ada sahabat Nabi mengatakan ketika itu dia baru masuk Islam, ya Rasulullah, izinkan saya untuk diperbolehkan tetap berzina. Saya sanggup meninggalkan minuman keras, saya sanggup meninggalkan perbuatan syirik, saya sanggup meninggalkan kesalahan-kesalahan yang lain, tapi hanya satu yang belum saya sanggup, yaitu meninggalkan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah saat itu sahabat-sahabat marah ketika bertanya seperti itu. Biar saya, ya Rasulullah, yang menyelesaikan. Kata Rasulullah, jangan. Kita tanya dulu dengan argumen. Apakah kamu punya ibu? Bayangkan kalau seandainya ibu kamu diperlakukan zina di depan mata kamu setuju enggak? Dan dijawab pasti jawabannya tidak setuju, bahkan saya akan marah. Nah, ketika kamu ditanya juga, ketika kamu punya anak perempuan, iya saya punya anak perempuan. Bagaimana kalau anak perempuan kamu dilakukan zina di depan kamu sendiri?
Saya yakin setiap kita tidak mau anak kita diperlakukan zina. Begitu juga dengan yang kau zinahi, punya orang tua, punya saudara, punya siapa yang ada di keluarganya, tentu akan marah jika kamu memperlakukan zina terhadap orang tersebut. Mungkin ini pas dengan posisi sebagai manajer, kita jangan sampai menjudgment seorang itu selalu salah begitu. Kita harus belajar menghargai, kita juga harus belajar memberikan nilai-nilai positif, diarahkan untuk merasa tadi apa yang diyakini, apa yang kau bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sehingga bukan karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran diri untuk meninggalkan hal yang tidak baik tersebut. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Haji Wawan dan Pak Haji. Pernyataan-pernyataan dari siapa yang mengatakan ya, pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pernyataan untuk membuat orang merasa bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai mangkum ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Nah, ini kita yang sudah dari tadi kita bahas ini tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini prosesnya yang pertama validasi tindakan yang salah. Jadi yang pertama menstabilkan identitas ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitas anak dulu ya. Yang tadinya anak benar-benar merasa bersalah ya, kita stabilkan dulu ya dengan cara mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi biar si anak tidak merasa rendah diri ya, biar si anak tidak merasa terlalu bersalah ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Dari apa yang saya paparkan tadi ya, tentang disiplin positif atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Cici yang sudah ngasih kesempatan. Tadi ini kebetulan fokusnya mati karena kepanasan. Kalau dilanjut salah yang di atas tadi apa sih Pak Johan? Apa? Budaya positif. Ya oke. Menganggap siswa semuanya positif. Oke, budaya positif memang harus kita aplikasikan nanti ya. Saya melihat sebenarnya ya sudah laksanakan ya teman ya. Cuma kadang kita suka lupa, cuma belum continue. Iya, belum continue, belum maksimal, tapi sudah berjalan. Nah, kaitannya dengan budaya positif sebenarnya ada yang ingin saya pribadi sampaikan Bu. Ceramah ceritanya oleh Bapak Dina, ya MPD. Oke. Saya lihat dari mulai awal itu Bu atau Pak di sana, jadi nggak konsentrasi lah. Nggak tahu ngomong apa tentang apa sampai cerita awal gimana, yang tahu paling yang cuma di depan. Yang di belakang saya lihat nggak ada yang konsentrasi. Suatu saat Pak Dina bilang, coba jawab pertanyaan saya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya akan saya kasih hadiah. Betul? Anak masih tidak respon, masih hadiah apa? Gitu kan? Akhirnya yang kedua, tanya lagi, siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah yang besar. Gitu kan? Tetap Bu, saya lihat yang di belakang ada yang respon. Tapi lucunya ketika bilang siapa yang bisa menjawab,
saya kasih hadiah kerudung Rabbani. Nanti selesai silahkan datang ke motor. Apa yang terjadi? Perubahan luar biasa. Semua anak perhatiannya tertuju ke arah sana, ke arah Rabbaninya kan, kerudungnya, karena memang mahal, ya kan. Tapi dari satu sisi berarti dari 20 menit dari yang awal ngobrol itu ternyata kan nggak diperhatikan. Tapi kenapa cuma seperti itu langsung konsentrasi terfokus semua, dan malah anak-anak ini berlomba untuk bisa menjawab. Nah, mungkin maksudnya adalah di sini kaitannya dengan teori-teori yang tadi disampaikan. Memang itu banyak teori ya Bu ya, banyak banget teorinya, atau dalam arti memang untuk menangani anak. Cuma memang kayaknya kan setiap tempat beda-beda ya kayaknya. Mungkin di SMP 2 ini yang cocok yang mana yang diambil di sana, ya kan? Ketika semua dipakai kayaknya juga belum tentu baik juga, belum tentu buruk juga. Karena tadi contoh hal kecil aja ternyata membuat respon bagus. Jadi pada intinya saya setuju dengan positive thinking, budaya positive thinking. Cuma kayaknya memang setiap daerah, setiap sekolah itu punya beda-beda juga ya. Dan berharap sih jangan cuma di siswa, sebenarnya kembali ke kitanya juga, di kitanya bagaimana kan gitu kan. Maksudnya reward kalau di kita itu sebenarnya tidak melulu harus berbentuk materi sebenarnya. Cuma kan ini harus kita cari ya, apa sih sebenarnya di situ lah. Ya moga-moga nanti ke depan lah sambil sharing-sharingnya. Terima kasih, mohon maaf berada dari sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini tentang budaya positif ya Bu ya. Saya sangat setuju sekali, sangat mendukung, dan saya praktekkan juga di rumah untuk anak-anak saya dulu ya. Kalau diberi makian atau yang membuat mereka sakit hati itu mereka akan down atau tidak percaya diri lagi. Tapi kalau yang pemberian yang positif ya, kata-katanya misalnya pujian, reward, dan itu mereka akan menyayangi, akan lebih hangat ya. Sama ke anak saya juga sama. Misalnya ke anak didik saya, ke murid. Misalnya saya di guyon ya Bu Ipah udah tahu lah. Saya dipanggil Ibu Prilly, Ibu Princess, Ibu Inces dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tulus dengan positif, tapi ada yang mencemooh atau negatif. Itu mungkin mereka hanya saya anggap positif saja. Kalau hati saya positif, ya lega-lega aja, saya balas lagi. Tapi kalau sayanya negatif terus, ya pikirannya nggak akan sedih juga. Begitu pula anak saya ada sekolah di sini, Safira Malaysia ya. Suatu hari dia itu terlambat dengan ayahnya. Ayahnya rada-rada ya orang gemuk mah bangunnya siang ya, rada-rada lembon. Jadi naiknya naik mobil, gak bisa ngebut. Lembon. Orang rada lembon. Jam 7 lewat nggak sampai lewat 10 sih. Jam 7 katanya lewat 5 itu sudah haji Jumat. Itu ngaji Yasinnya udah selesai. Suruh berdiri lah itu. Suruh berdiri dengan itu yang hukum itu Pak udah gak bisa disebutin. Kan bla 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 kayak gitu, udah ngerti lah solusinya bagaimana supaya lebih bagus dengan temannya bukan dengan ayah lagi. Jadi nggak pernah terlambat kalau dengan teman. Apalagi kalau dengan bundanya akan ngurusin segala sesuatu ya takut terlambat juga. Iya lebih terlambat. Jadi bagus budaya positif itu untuk kita lapang dada, jadi nggak awet muda juga ya Bu ya. Tambahin nih awet muda, nanti awet tampil di sana selain wajahnya awet muda, budaya positif itu. Terus apa Pak Haji? Panjang umur. Terus wajahnya tidak wajah pagi ya, bukan wajah merengut dong. Pagi ke WC bukan, wajah sumringah. Budaya positif tuh. Iya, menganggap banyak duit orang itu menganggap kita. Sampai anak didik saya manggil saya dengan sebutan
Sudah pada tahu. Saya tetap senyum-senyum saja, bukan berarti saya stres ya, bukan. Tapi ya, ada juga anak saya bilang 9 tuh, yang cantik banget, paling cantik 9I, 9I tuh. Anak Sabira, Sabria. Yang paling cantik tuh Quina. Itu rada-rada jutek itu anak itu. Tapi enggak itu kesayangnya tuh enggak dendam. Walaupun saya maki dulu, saya arahin gini-gini, jangan nganggap ke guru itu ya orang yang enggak punya duit gitu, apa gitu lah, miskin gitu. Hargai guru itu melebihi orang tuamu. Walaupun tadinya kata anak-anak, masa guru dihargai lebih orang tua kita? Emang iya. Tanpa guru itu kadang saya kalau ngomong to the point aja. Tanpa guru kamu itu tidak ada apa-apanya. Ibarat kertas kamu itu kosong. Kalau ada guru kan diisi, ini tahu, ini KKKM ini. Jadi ya budaya positif itu menurut saya sangat bagus sekali untuk kepercayaan diri anak, confidence, untuk prestasi juga, tidak membuat anak sedih atau apa. Tapi kalau sering dikata-katain, sering dihukum, sering dikata-katain yang negatif, itu anak bisa berhenti atau keluar. Ada anak saya 9R yang nyuri HP. Kalau pengennya makan dikeluarkan. Cuma saya, ini anak harus solusinya bagaimana? Anak itu kan pasti down ya, malu gitu. Tapi anak itu nyuri HP-nya mungkin pengen punya HP, pada saat mau ada PTS, dia HP-nya nggak punya, dia panik, Bu, saya panik, terus dibuang lah ke sungai, akhirnya ditempuh oleh kakaknya ngomong ke saya, tolong tuh, kalau bisa sampai lulus saja udah kelas 9, saya pertahankan. Cuma untuk nilai ya itu mungkin anak down ya Bu, nilainya ya nggak ada yang bagus, di bawah 5 semua, 50 semua PTS itu. Ya itu, terima kasih udah paham ya bahwa budaya positif itu sangat mendukung untuk prestasi anak dan lain sebagainya. Terima kasih. Seperti yang dibilang Pak Yohan tadi, sebenarnya bukan hanya siswanya ya, tapi kitanya juga ya, karena pada dasarnya bukan hanya siswa yang punya kebutuhan dasar, gurunya pun sama mempunyai kebutuhan dasar ya, kasih sayang dan lain sebagainya ya, kita pun sama ya. Pada intinya di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk meneruskan ya, karena sesungguhnya kita semua sudah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah ya, meneruskan budaya positif yang ada ya, mulai dari ngaji pagi, sholat zuhur berjamaah dan lain sebagainya. Mari kita berkolaborasi untuk menjalankan semua budaya positif yang ada dan memaksimalkan kinerja kita sebagai seorang pendidik, serta menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi sehingga membuat anak yang tadinya gagal menjadi sukses. Tentunya itu semua harapan kita semua, menjadikan putra-putri SMP Negeri 2 Lelea menjadi manusia yang sukses. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya, atas kesempatan untuk berbagi apa yang saya dapat dalam pendidikan program guru penggerak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya, banyak kekurangan. Sekali lagi saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua jauh lebih hebat dari saya yang berdiri di sini. Saya di sini sedang belajar, mohon bantuan dan dukungannya untuk Bapak Ibu semua ya, sehingga kita bisa bersama-sama menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 2 Lelea siswa-siswi yang sukses dalam memenuhi semua kebutuhannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari calon guru penggerak tentang budaya positif yang sudah sama-sama kita dengarkan. Bapak
Bapak Ibu yang saya hormati, waktu menunjukkan pukul 12 lebih. Terkait dengan persiapan PKKS, mau kita lanjutkan atau kita sudahi saja? Sholat dulu dilanjutkan atau sholat dulu terus bubar? Bapak ibu yang belakang sudah saja ya, nggak usah dilanjutkan ya. Persiapan PKKS mah sudah biasa setiap tahun. Ya emang tidak ada waktu lagi. Kalau hari ini tidak diadakan berarti ya sudah tidak ada lagi persiapan.